Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufal Hakim Badrani dengan NIM 0516698842. Saya dari program Studi Sistem Informasi Fakultas Sains Teknologi dari UPBJJ Jakarta. Video ini adalah video presentasi untuk pengerjaan tugas 2 mata kuliah pemrograman bisnis perangkat bergerak. Pada tugas 2 ini saya membuat sebuah aplikasi cuaca menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Untuk logikanya, saya menstrukturkan kode JavaScript saya menjadi beberapa bagian kelompok yang rapi yang sudah saya beri note atau komentar agar mudah dibaca. Yang kelompok pertama itu adalah kelompok elemen bagian UI. Di sini untuk stylenya saya sudah membuatkan juga untuk styling CSS-nya. Lalu kita masuk ke kode HTML-nya. Di sini ada kode bagian body. Nah, ini dia untuk kode HTML-nya sebenarnya singkat saja di kode di pada bagian bodinya. Lalu untuk script-nya kita membagi menjadi beberapa bagian kelompok, yaitu kelompok pertama ini ada elemen pengambilan UI. Kode ini mengambil referensi ke elemen HTML seperti span, div, button, uh, dan semacamnya agar kita bisa memanipulasi ganti teks dan juga ganti warna menggunakan JavaScript. Di sini ada icon, temperatur, deskripsi, time, text, forecast, location name, random, color button ya. Lalu kita mempunyai kelompok kedua, di scriptnya ada variabel dan konfigurasi. Ini adalah variabel global untuk menyiapkan daftar tema warna yang akan digunakan oleh fungsi ganti warna acak. Karena pada website kali ini saya menambahkan satu button, yaitu untuk generate random color untuk background dari websitenya itu sendiri. Untuk buttonnya di situ nanti saya akan menggunakan tombol palet warna ya. Di sini ada kodenya, ada gradient class sama raw color classes. Lalu lanjut ke node kelompok ketiga, fungsi pendukung logika cuaca. Fungsi ini bertugas mengubah weather code angka dari API, misalnya 0195 menjadi objek yang berisi icon description. Misalnya icon matahari untuk deskripsi dari cuaca cerah yang mudah dibaca oleh manusia. Ini di sini kita ada functionnya, yaitu get weather details code. Di sini kita menggunakan switch case, yaitu ada case pertama, yaitu jika cuacanya cerah maka dia akan mengambil icon matahari seperti ini dan description cerah. Lalu cerah berawan dia akan mengambil icon ini dan deskripsinya cerah B, yaitu cerah berawan. Lalu di sini ada icon berawan dan banyak lagi lainnya ya. Sampai di sini ada icon awan petir ya, yaitu yang menandakan deskripsinya badai. Lalu untuk selanjutnya di kelompok 4, yaitu fungsi utama ambil dan tampilkan data. Ini adalah fungsi inti dari aplikasi. Tugasnya adalah satu, memanggil API. Yang kedua, memparsing data JSON. Yang ketiga, menampilkan ke layar UI. Lalu di sini kita menggunakan asynchronous function, fetch and render weather, latitude, longitude, yaitu untuk mengambil lokasi. Lalu di sini ada API URL. API URL-nya kita menggunakan ini ya, yang sudah didapatkan dari tugas 2-nya. Dari soal tugas 2 kita menggunakan openmeteo.com. Lalu di sini ada functionnya, yaitu try untuk menjalankan kode-kodenya. Lalu di sini juga saya menambahkan satu function untuk merubah format tanggal agar lebih mudah dibaca, yaitu format tanggal dari API-nya itu defaultnya seperti ini, 2025
11, 14, yaitu tahun, bulan, tanggal. Lalu saya akan coba split dan untuk mengubahnya agar menjadi hari, bulan, tahun ya. Lalu juga kita akan tampilkannya nanti dengan format jam dulu, pukulnya di sini pukul, lalu baru tanggalnya. Lalu yang kedua itu adalah tampilan perkiraan per jamnya. Kita di sini hourly forecast container ya. Kita membuat kontainer baru untuk menampilkan perkiraan cuaca per jamnya di bawahnya. Itu kita menggunakan looping, ada for let i 1 dan seterusnya ya. Ini kodenya. Lalu di sini ada apply default raw color, yaitu untuk menyetel raw colornya. Lalu di sini juga ada perintah catch error, yaitu untuk error handlingnya. Jika gagal mengambil data cuaca, dia akan menampilkan seperti ini, yaitu di kelompok 5 berikutnya fungsi pendukung tema dan warna. Dua fungsi ini bertugas untuk menerapkan tema warna, yaitu ada apply default raw colors, yaitu berjalan saat data pertama kali dimuat, dan berikutnya ada generate random colors, yaitu function untuk berjalan saat tombol palet warna diklik, yaitu tombol untuk generate random colorsnya ya, button random color untuk tema dari websitenya itu sendiri. Di sini ada function apply default raw color, yaitu untuk menyetel default colornya pada saat data pertama kali dimuat. Lalu yang berikutnya ada function generate random color. Di sini ada function untuk kita menggenerate random color jika tombol palet warnanya atau button untuk generate random colornya diklik. Lalu dia di sini menggunakan matte floor, matte random ya, dan seterusnya. Lalu yang berikutnya ini ada di kelompok 6, fungsi inisialisasi atau pintu gerbang. Ini adalah fungsi pertama yang berjalan saat halaman dibuka. Tugasnya satu, untuk mengecek apakah browser mendukung geolocation, yaitu untuk mengetahui apakah browser ini mendukung untuk kita mengetahui lokasi si pengguna tersebut. Yang kedua, untuk meminta izin lokasi ke pengguna. Izin ya, itu jika pengguna mengizinkan, nanti dia akan muncul lokasinya di websitenya itu. Lalu yang ketiga itu dia memanggil fetch and render weather dengan lokasi pengguna jika diizinkan, atau lokasi default Jakarta jika ditolak ya. Di sini kita ada fungsinya initialize weather, yaitu if navigator geolocation, jika diizinkan maka dia akan menjalankan perintah ini. Lalu jika error, jika tidak bisa mengambil lokasi, maka akan muncul di konsol seperti ini dan mengembalikan default lokasinya, yaitu koordinat Jakarta. Else, kecuali ini ada error, ada browser Anda tidak mendukung geolocation, maka dia akan mengembalikan juga koordinatnya yang default itu tersendiri, yaitu koordinat Jakarta. Lalu pada bagian terakhir di sini ada kelompok 7, event listener, pemicu aksi. Pemicu aksi ini menjalankan fungsi, misalnya saat tombol diklik, jalankan fungsi generate random color ya, untuk membuat warna random pada websitenya itu sendiri untuk mendengarkan aksi dari pengguna. Baik, sekarang mari kita lihat demo dari aplikasinya ya. Kita jalankan untuk aplikasinya menggunakan npx http server. Lalu kita buka saja untuk websitenya sendiri ya. Kita buka. Oke, ini sudah terbuka. Kita reset permission. Oke, jika pertama kali dibuka maka tampilan webnya akan seperti ini.
dia meminta izin untuk kita mengambil lokasi ya. Kalau misalkan kita izinkan, maka kita akan klik yang ini, lalu dia akan muncul lokasinya Asia Jakarta, karena kebetulan saya saat ini sekarang berada di Jakarta juga ya. Lalu di sini ada menampilkan ikonnya, yaitu cerah berawan. Lalu di sini ada perkiraan suhunya. Di sini ada deskripsinya, yaitu cerah berawan pada pukul, jamnya, lalu ini tanggalnya ya. Lalu di bawahnya sini ada perkiraan per jamnya. Kita buatkan tabel tersendiri untuk perkiraan per jamnya. Itu di sini ada pukul 1 cerah berawan dan seterusnya ya, sampai pukul 9.00. Karena kita hanya menampilkan 10 data pertamanya saja. Lalu di atas kanan sini kita ada button, yaitu ganti tema warna. Jika kita klik, maka dia akan merubah tema warna dari websitenya itu sendiri. Kita klik, dia akan terus memunculkan random color dari websitenya ini sendiri ya, karena function yang sudah kita buat tadi. Demikian presentasi pengerjaan tugas 2 dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.